Masya Allah. Sungai. Aku bakal buat perapian udah ketutup kabut gitu. Itu terdapat beruang. Akhir-akhir ini hidup rasanya kayak ya gitu-gitu aja. Rutinitas jalan terus. Tapi aku sendiri kayak stuck di suatu tempat. Ada sesuatu di kepala yang terus muter-muter. Bukan suara, bukan pikiran yang jelas, cuma berat aja. Mungkin aku cuma butuh pergi. Kita berangkat ke Kamikochi. Ini kita duduk, kita bisa selonjoran di sini. Ada tirai juga. Ini satu persatu gitu. Dan untuk view di luar kayak gini ya. Kita lumayan cerah. Kita turun di terminal pertama, terminal Matsumoto. Jadi kita mau kemana? Kamikochi bersama Prima. Kaki di sini lumayan dingin ya. Buat 2 layer jaket. Karena kita udah ready coy. Let's go bro, let's go bro. Yang itu kan nungguin. Hah? Nungguin itu tadi. Nungguin apa? Nungguin. So cold bro. Di sini kayak perkiraan suhunya ada di 10 atau 12 derajat. It's pretty cold, but it's good to go bro. Jadi kayaknya bakal beli omiyagi atau oleh-oleh. Jadi kita bakal mulai trailnya. Go. Sebenarnya kita mau naik bisnya tuh sampai di lokasi tujuan, cuma gara-gara emang pengen nge-trail aja kita taruh di sini ya. Perlengkapan yang dipakai celana ini celana outdoors, lumayan tipis tapi ya enak, terusnya luas karena kaki biasanya nggak terlalu dingin. Untuk kita bakal lihat mana, kita bakal lihat sini. 1 jam sebelum penurunan di Kamikochi, di suatu halte bus, semua orang turun di situ semua. Aku sempat berpikir, apakah ini juga jalan buat ke Kamikochi? Mungkin gak terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalnya pengen tahu jernih airnya kayak gimana, kalian bisa lihat. Oke. Lihat. Dan kenapa nggak kita coba juga? Toh juga kita kesini nggak cuma untuk bermalam, karena kita juga mau dapat experience di situ. Udaranya dingin. Waktu jalan di pinggir sungai, aku ngerasa kayak masuk ke dunia lain yang lebih tenang, yang nggak nuntut apa-apa. Kita ada di Kamikochi, kita udah berjalan sekitar 1 jam dan itu ada jembatan yang paling terkenal di Kamikochi. Kita bakal ke sana juga. Itu kayaknya emang udah jadi spot wisata andalan di kawasan di Kamikochi. Kabut mulai naik ke atas. Gunung-gunung es itu udah mulai kelihatan. Berdiri tinggi, diam. Rasanya kayak dunia akhirnya nunjukin suatu hal yang tulus. Banyak orang-orang yang datang di hari itu. Foto-foto. Tapi entah kenapa, aku malah mikir, mereka kesini karena bahagia, atau mereka juga capek. Ya begitulah. Kita harus tidur dulu guys, karena di bus belum tidur. Lu jangan deket-deket muka lu anjir. Kita ada di tempat reservasi tenda dan dia udah bawa tenda. Kalau misalnya kita nyewa tuh harganya 8.000. Artinya You cancel your for reason, will ask for the one. Nah, oke. bisa. Putar ini. Tadi lagi. Aksesoris. Lucu-lucu.
Jadi ini kalau misalnya kalian bisa lihat, ini ada yang L dan K. Spot yang paling Spot bagus. yang paling dekat sama. Bukan deket sih, lebih Lebih kalau tepatnya. pas kita buka tenda pagi itu Ya. langsung view-nya mantap. Paling bener ya. Ini perfect nih. Yuk. Iya, perfect. Oke, kita udah nemu spotnya. Jadi kita bakal buat tenda di sini. Oke, jadi tendanya baru jadi. Anjir, dingin banget sih. Dan view-nya bagus banget ya. Aku nggak pengalaman buat tenda, cuma tendanya jadi. Dan mungkin aku bakal masuk tenda. Gimana namanya? Sempit ya? Pas. Jadi emang buat kapasitas 2 orang. Malamnya, aku sadar. Aku lupa satu hal yang penting. Matras. Halo teman-teman, jam 12:10 kebangun. Tadi sebenarnya pakaianku cuma pakai kaos doang. Aku pikir itu udah cukup menghangatin badan gitu. Karena sleeping bag ini tertulis bisa tahan -2. Cuma masalahnya adalah dingin dari suhu yang ada di tanah ini memantul gitu kayak ke permukaan kulit kita, dan itu yang benar-benar krusial dan itu dingin banget. Kita tidur beralasan cuma matras yang tipis dari tenda ini dan langsung sleeping bag. Ternyata itu nggak cukup gitu. Dan anak ini juga udah kayak kepompong, kedinginan banget. Gila bang. Takut sama aku mah bukan takut beruang lah. Siapa? Enggak. Kalau bisa ada hewan buas, yang pertama adalah nggak boleh main klarinet di malam hari. Pertama harus buat lingkaran, jangan memakai topi sombrero. Itu sih yang paling krusial. Great. Dari jam berapa ngelan kencing? Gue tadi udah kencing kan. Tuh, sekarang tuh di angka 20. Enggak, 10 derajat. Ya ada di peraturan. Nanti aku bakal kasih tau ya, ada peraturan-peraturan di mana kalau ketemu hewan buas tuh ngapain, ya itu. Tapi yang beneran, bukan yang buat lingkaran atau pakai topi sombrero. Banyak banget krim, center gue sih. Suara apa ya? Apa itu? Gue udah gemetar cuy. Kos kakinya basah cuy. Dan aku bakal tidur ya guys ya. Bye bye. Good morning. Kita menggigil semalaman nggak bisa tidur. Jam 4.39 di luar tenda lumayan terang. Kita cek suasananya gimana. Wah, dingin air. Kita mau pemanasan. Awalnya tidur tuh dari jam 9. Terus kebangun di jam 12. Terus gak bisa tidur lagi. Terus habis itu lanjut lagi tidur di jam 2. Lanjut tidur jam 2, bangun di jam 3. Tiduran lagi. Sekarang jam 4 lewat beberapa gitu. Hampir jam 5. Dan sekarang udah lumayan terang. Dan ini lebih baik dari kemarin. Soalnya kemarin benar-benar ketutup kabut gitu atasnya. Dan sekarang udah kelihatan jelas. Pagi-pagi makan kacang ya guys. Harus tetek deh. Coba punya kamera sebagus itu coba, mending kamera gua. Masuk kamera. Kemarin aku masuk lagi. Jelas cok. Videonya udah selesai. Halo, kembali lagi. Tadi udah beres-beres cuci muka segala macam, sarapan, dan sekarang mau lanjut ke trek. Sebenarnya muter 1
spot jembatan yang lumayan ramai juga. Ada dua jembatan, Kapabasi Bridge yang sekarang ini Eugene Bridge, dan kayak ada konsep kayu-kayu gitu bersama Primo. Oke, kita lanjut ke Eugene Bridge. El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. A veces tranquilo, a veces rugiendo va, rugiendo va. Halo, di sini udah sampai di Eugene Bridge, tepatnya di, aku nggak tahu di mana, tapi kalian bisa lihat. Dan di sini juga banyak monyet ya sini. Apa ya? Kalau misalnya ada monyet-monyet gini nih, kalau bisa jangan langsung kontak mata ya. Monyet di sini dilarang keras untuk dikasih makan secara langsung, mau itu ke tangan atau bagaimanapun, karena itu bakal menjadi habit atau kebiasaan si monyet-monyet ini. Dan monyet di sini lucu gitu. Mukanya merah. Kita zoom. Ini ada gunung es dan sungainya lumayan jernih. Ada monyet juga. Jadi di sini ada di restoran, tempat makan lebih tepatnya. Kita dapat antrian nomor 1. Untuk makannya lumayan lama karena masih di grill ikan bakar gitu, pakai garam. Aku dulu pernah beli di Tochigi, sekarang pengen makan lagi. Prim, hai Prim. Lain kali kalau mau tenda camping jangan lupa bawa matras. 5 matras. Pembelajaran terbesar, tidur gak pakai matras gitu, punggung itu udah kayak batu ya. Oh, dia dulu orang beli Pocari sih. Pocari kalau biasa sih 180. Cuma buat ini kayak gitu ya. Kita beli yang biasanya 100, di 250 rugi. Sekarang suhunya berapa sih? Yang paling bener tuh kayak tangan dimasukin kantong celana gitu, paling enak. 9 derajatan sih. 9 derajat. Tadi malam 7 ya? Dan di sini tuh banyak banget hewan-hewan yang terbang, bukan yang terbang itu, bukan nyamuk tapi Serangga. nggak tahu serangga apa itu, ganggu aja. Kadang masuk ke mulut gitu kan. Aku nanti kalau misalnya mau ke Bali mau nge-camp di danau yang dekat Gunung Batur ya. Motor ke sana, bawa alat-alat camping, camp sendiri. Anjir. Mantap. Gimana perasaanmu menunggu makanan? Ada 2 orang yang baru datang tiba-tiba mereka udah duluan makan. Tapi wajar sih, tergantung minum sih. Nggak komplit. Masalahnya kan sebelum Udah jelasin ya. udah dijelasin. Kalau minum ini perlu waktu. Yaku, Miju, Gepung. Tiba-tiba hujannya turun. Ya, untung jaket ini waterproof. Kita bakal balik dulu ke tenda untuk beres-beres tenda. Takutnya makin lebat dan menghambat pas kita beres-beres tenda gitu. Dan untuk balik kita lewat jalur yang beda dari sebelumnya. Mungkin untuk balik nggak terlalu ngambil footage karena takut basah dan baterainya habis. Lebih ke baterainya habis sih. Hujan pun mulai turun. Semua jadi basah. Tapi nggak apa-apa. Kita buru-buru balik ke tenda. Aku datang ke Kamikochi bukan buat healing. Aku nggak tahu pasti apa yang aku cari. Tapi yang jelas, aku nemuin sesuatu. Udah di tempat percampingan lagi. Di sini tenda yang ada di daerah K, yaitu tempat tenda kita tadi, udah nggak ada sama kali. Tenda udah benar-benar kosong. Mungkin di belakang sana ada. Dan ini dia tenda kita. Basah. Kita bakal bongkar sebentar lagi karena jam 1 udah harus check out. Sekarang jam berapa?
Jam 10. Oke, kita beres-beres dulu. Kadang, untuk nemuin hal yang penting, kita harus kehilangan kenyamanan dulu. Dari matras yang aku bawa, sampai hujan yang datang tiba-tiba. Semua ada maksudnya. Yo, kita barusan check out dan sini lumayan turun hujan. Cuma Pemandangan guys. nggak terlalu besar. Habis ini mau ke stasiun. Habis itu ada di Onseng biar peregangan tulang dan sendi dan otot, dan ya mau pulang. Dan thank you for watching. See you in the next adventure. Bye. Dan yang paling aku pelajari dari perjalanan ini, hidup nggak harus selalu dikejar. Kadang cukup di jalan pelan-pelan, diam sebentar, dan biarkan semuanya terasa. Mungkin itu cukup untuk bertahan. Aku bakal cuci. Selama ini organik kayaknya tidak apa-apa. Dan minyak kebetulan udah mateng kayaknya. Ini kan makan tersusah yang pernah aku alami. Rasanya enak.